Shalom, salam podcast eksposisi M116. Kita akan belajar eksposisi Kejadian 1 ayat 14 dengan kalimat, biarlah semuanya itu menjadi tanda dan musim dalam kejadian. Dalam Kejadian 1 ayat 14 pada hari keempat penciptaan Allah menyatakan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam, dan biarlah itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan untuk hari-hari dan tahun-tahun. Dengan cara ini Allah menetapkan benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang menjadikan tanda yang menunjukkan masa yang tetap. Frasa ini penting secara teologis, profetik, dan praktis. Kejadian 1 menggambarkan penciptaan langit dan bumi oleh Allah. Terang diperkenalkan dalam ayat 3, tetapi pada ayat 14 Allah menetapkan matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit. Benda-benda langit ini dalam kaitannya dengan bumi yang berputar menandakan waktu, memberikan tanda-tanda, dan menetapkan musim. Pergerakan mereka akurat hingga tingkat kesekian. Ciptaan Allah memiliki tujuan teratur dan terstruktur. Kata Ibrani untuk tanda-tanda mengacu pada penanda atau tanda yang terlihat dalam kitab suci. Tanda-tanda menunjukkan aktivitas ilahi. Benda-benda langit berfungsi sebagai tanda dalam berbagai cara. Pertama, mereka adalah instrumen pewahyuan ilahi. Langit memberitakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hal ini, hari meneruskan berita ini kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuannya kepada malam. Mazmur 19 ayat 1 dan 2. Lebih jauh, bintang Bethlehem menandakan kelahiran Kristus. Orang Majus dari timur bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 2. Dalam literatur apokaliptik, gangguan surgawi menunjukkan penghakiman Allah. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Yoel 2 ayat 31. Ketika Yesus anak manusia datang kembali, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Matius 24 ayat 29. Kata Ibrani, untuk musim-musim digunakan secara luas dalam Taurat untuk merujuk pada hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Imamat 23 ayat 2 dan 4. Benda-benda langit kemudian mengatur musim kalender dan hari-hari, kemudian mengatur musim kalender hari-hari ibadah Paskah. Pada hari Pondok Daun dan Yom Kippur didasarkan pada siklus bulan seperti hari-hari libur seperti Paskah. Posisi matahari di langit menunjukkan musim pertanian dan iklim. Tuhan menetapkan waktu untuk menanam dan memanen seperti yang ditulis Salomo. Untuk segala sesuatu ada musimnya dan apapun yang ada di bawah bumi ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Pengkhotbah 3:1 dan 2. Bagian dari perjanjian Tuhan dengan Nuh adalah janji perubahan musim. Selama bumi masih ada, musim menabur dan menuai dingin dan panas. Musim panas dan musim dingin, siang dan malam tidak akan berhenti-henti. Kejadian 8 ayat 22. Sebagai sang pencipta, Allah berdaulat atas semua yang telah ia ciptakan. Benda-benda langit memenuhi tujuan-tujuan Allah. Ulangan 4 ayat 19. Matahari, bulan, dan bintang-bintang mencerminkan tatanan ilahi. Seperti seorang pengrajin yang ahli, Allah dengan cermat menempatkan bintang-bintang dan planet-planet pada lintasan di atas. 1 Korintus 14 ayat 33. Setiap aspek ciptaan menyatakan kemuliaan Allah yang tak terbatas. Matahari, bulan, dan bintang adalah penerangan pada cakrawala Kejadian 1 ayat 14, tetapi juga berfungsi sebagai tanda-tanda ilahi dan musim-musim yang ditentukan. Tatanan langit ini bersaksi tentang kedaulatan, hikmat, dan pemeliharaan Allah. Ciptaan melayani tujuan-tujuannya, bukan sebaliknya. Orang-orang percaya harus menghargai rancangan Allah yang rumit dan bagaimana rencananya diresapi ke dalam ciptaan. Tidak ada yang acak, tetapi merupakan bagian dari rencana Allah yang luar biasa. Itulah tentang, ya, lalu kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan biarlah semua ini menjadi tanda dan musim? Kejadian 1 ayat 14. Kita akan belajar yang lain selanjutnya di podcast berikut. Shalom.